Oke bro, mantap. Jadi kali ini gua dan teman gua Ropi, hai dong. Gua Ropi. Biasa kita akan mendaki gunung, tapi kali ini gua akan ke Gunung Rinjani. Ya sekarang jam setengah 3 pagi, gua lagi ada di, nah itu apa? Nginep di rumah teman gua dan rencana berangkat sekarang jam setengah 3 ke sana karena kereta kita pagi dan kita juga belum antigen, jadi antigennya di Pasar Senen. Jadi ya berangkat sekarang, ntar kita langsung ke Pasar Senen ya. Mantap. Nah ini dari yang punya rumahnya Yoga kemarin baru turun ke Rinjani. Gimana Mas Rinjani? Mantap. Laut darat berapa hari ya? Sehari semalam. Katanya 2 hari anjing. Sehari semalam, 2 hari di kapal. Sehari lagi menuju Rinjani. Oke mantap. Jadi total 3 hari. Gue juga baru pertama ke Rinjani, jadi gua nanya-nanya ke Yoga. Mantap. Jam setengah 8 pagi, akhirnya kami sampai juga di stasiun Pasar Senen. Karena kereta kami berangkat sejam lagi, kami pun bergas langsung mencetak tiket kereta yang sudah dibeli online. Lalu lanjut menuju pelayanan rapid test antigen. Bro, jadi kita udah nyampe stasiun Pasar Senen jam setengah 8 dan kita udah nyetak tiketnya nih, dan ini udah ngambil antigen. Jadi kita harus antigen dulu. Harga antigennya 85.000 ya. Dan ya kereta masih lama jam 9, jadi kita disini dulu ya. Kita bikin itu surat antigen dulu biar prosedurnya tercukupi buat naik kereta. Perlu nggak kayak Di zaman pandemi seperti sekarang, surat sehat seperti rapid test dan yang lainnya sangat penting untuk berpergian ke luar kota. Memang sih terbilang agak ribet, tapi ya mau gimana lagi, toh ini juga demi kebaikan kita sendiri. Oke bro, jadi kita udah beres tadi antigen, udah diceknya, tinggal kita tunggu tesnya aja ya. Ya paling berapa menit lah, setengah jam, kurang lebih setengah jam lah. Dan ya sekarang jam berapa sih? Jam 8 juga belum ya? Kita masih nyantai, paling makan dulu, ntar langsung naik kereta. Oke mantap, ini tiketnya. Tiketnya ya tuh, kita naik ke Surabaya dulu, Pasar Turi ya. Ke stasiun Pasar Turi, ntar kita lanjut ke pelabuhan, terus baru kita ke Lombok ya. Nah bro, jadi ini udah hasilnya, ini negatif. Gimana bang? Negatif. Negatif, jadi kita ini tinggal, kita udah prosedur kita udah komplit buat naik keretanya. Jadi kita sekarang tinggal nunggu keretanya jam 9, jam 8.50. Tapi ya mau sarapan dulu lah. Oke mantap. Oke, jadi kita sebelum berangkat kita makan dulu, kita sarapan dulu. Kita belum sarapan dari dari malam tadi, berangkat jam 3. Jadi kita sarapan dulu, sarapan bubur, dan ya ngopi-ngopi dulu. Ntar 15 menit lagi mau berangkat kereta, baru kita ke sana. Mantap. Setelah perut terisi, kami pun bergegas menuju kereta Dharma Wangsa, kereta yang akan kami naiki menuju Surabaya Pasar Turi. Bro, jadi kita udah nyampe kereta, udah masuk di keretanya jam 8.50 berangkatnya. Ini baru jam 8.45. Dan nama keretanya adalah kereta Dharma Wangsa. Dan biayanya 160 lah, 160 170 lah, lupa bro. Jadi sama biaya antigen tuh 85. Jadi totalin lah sendiri 160 sama 85. Perkiraan ini perjalanan nyampe Pasar Turi 12 jam atau 13 jam kurang lebih. Jadi pasti nyampe malam. Kita nunggu aja kereta berangkat. Mantap. Perjalanan kereta dari Jakarta menuju Surabaya diperkirakan memakan waktu setengah hari kurang lebih. Bisa dibilang perjalanan kereta ini sangat melelahkan dan membosankan. Bayangkan saja, setengah hari di dalam kereta hanya diam saja mendengarkan musik dan tidur. Ditambah ya bangku kereta yang kurang nyaman yang membuat pinggang kami sakit. Tapi ya namanya juga kualitas sesuai dengan harga ya. Setelah menempuh perjalanan yang panjang, akhirnya kami sampai juga di stasiun Pasar Turi jam 7.45 malam. Karena perut keroncongan, yang pertama kami cari adalah tukang makanan. Oke bro, jadi kita makan dulu sekarang nih. Karena habis makan kita baru nyari tempat buat tidur. Karena kita besok ke Pelabuhan Tanjung Karangnya ya, dan sekarang terlalu malam. Oke, makan dong.
jadi kita udah beres makan tadi, beres sholat juga. Ya sekarang bingung kita mau tidur di mana, jadi kita mutusin buat langsung ke pelabuhan aja, langsung kita grab. Ya jauh sih, paling 5 kilo ke pelabuhan. Ya pokoknya kita beli tiket dulu di sana, ntar tidur di pelabuhan aja. Karena lama banget, jam 2 siang kapalnya ke Lombok. Oke bro, jadi kita udah nyampe di pelabuhan Tanjung Perak hari jam 9. Jadi kita langsung ke Tanjung Perak aja ya, karena nggak tahu mau nginep di mana tadi. Jadi ya kita beli tiket aja di sini, kita tidur di sini. Dan kebetulan tadi ketemu rombongan beberapa dari Jogja. Dan udah kontekan juga, ntar ketemu di sini paling. Udah kita beli tiket dulu ya di sini. Katanya nggak tahu, kita tidur dulu. Karena bingung mau tidur di mana, akhirnya kami memutuskan untuk bermalam di pelabuhan saja, sembari mencari tiket dan mencari tahu jadwal kapal. Oh iya, sebelumnya di stasiun tadi kami bertemu dengan beberapa pendaki yang kebetulan mau ke Rinjani juga. Kami pun janjian bertemu di pelabuhan Tanjung Perak. Akhirnya saya dan Ropi memutuskan untuk bergabung dengan rombongan yang semalam kita bertemu, karena ya hari pendakian kita sama dengan mereka. Kami pun berkenalan dengan mereka. Ada Bang Adi, Bang Agil, Bang Riko, Bang Kondri, dan satu perempuan, Kak Reja. Mereka semua berangkat dari Jawa Tengah. Kami semua pun terpaksa harus menunggu seharian di pelabuhan, karena jadwal kapal ada jam 7 malam. Oke bro, mantap. Jadi sekarang kita udah nunggu. Ini udah jam 2, katanya kapal jam 3 atau naiknya jam 5. Kapal datangnya jam 3. Dan ini jam 5 berangkatnya. Dan kita udah ketemu bareng nih sama abang-abang dari Jawa. Dari Jawa ya? Jawa. Kenalan dulu dong, siapa? Siapa namanya? Robert bang. Ya bener lah. Adi, itu Mas. Aku dari Riau. Siapa? Boy. Dan ini Mas Agil. Semua ya. Nah itu masih banyak lagi mas-mas lainnya. Nah oke lah, kita bakalan nunggu ini, nunggu kapalnya berangkat, dan berangkatlah cabut. Sembari menunggu kapal datang, kami pun mengurus terdahulu syarat-syarat untuk menaiki kapalnya. Ya seperti membuat e-hak dan rapid test atau genos. Karena rapid test saya kemarin masih berlaku 3 hari, jadi tak perlu lagi membuat surat keterangan rapid test lagi. Oke bro, jadi kita sekarang mau naik kapalnya jam 7. Kapalnya baru datang tadi jam 5 kayaknya. Terus kita naik jam 7. Udah semalaman nih, seharian lah nunggu kayak gini. Kapalnya kapal DLN Batu Layar, bukan Leguni. Leguni udah gak aktif ya. Jadi tinggal tersisa itu DLN Batu Layar. Jadi kita naik aja ya. Menjelang kapal berangkat, 2 orang teman dari rombongan Jawa Tengah pun datang, yaitu Almira dan Bang Rendra. Mereka berdua akan ikut bareng ke Lombok, tapi hanya Bang Rendra saja yang akan ikut mendaki. Almira tidak ikut, katanya lagi ada tugas kuliah, takut gak ada sinyal di gunung. Dia hanya akan eksplor Lombok sendirian. Definisi orang susah, gak tahu ada warung. Malah klik. Oh nggak laku. Oke bro, jadi kita udah di dalam ini ya, di dalam kabinnya, tempat tidurnya ini. Dan sekarang mau tidur udah jam 10-an. Ntar ya besok bangun kita lihat sunrise kalau bangun pagi. Kali lihat sunset juga pasti kemalaman lah nyampenya. Jam 7 kalau enggak 8-an. Wow. Pagi ini ya. Wow. Mau tidur ya.
sekarang udah jam 7 pagi, gua udah bangun. Lihat-lihat pemandangan, tadi tidur nyenyak banget karena tempatnya enak dibanding tidur di di pelabuhan. Dan sekarang kita di sini lah, kita ngopi-ngopi dulu di sini bareng teman-teman lagi biasa, Kak Adi, Rofi, dan yang lain belum pada bangun. Ada lagi kita makan pop nih mas. Sungguh sedih. Sehari kopi satu udah jadi banget. Oke, kita sekarang ini belum kenalan nih sama Mas siapa? Mas Rendra dari Semarang ya. Ya, kemarin itu sempat ketemu di pelabuhan bareng. Perjalanan kapal dari Surabaya ke Lombok memakan waktu 22 jam kurang lebih. Tapi ya tidak begitu masalah dibanding perjalanan kereta yang 11 jam. Di kapal kami bisa tidur dengan nyenyak karena tempat tidurnya nyaman. Di sini juga bisa ngopi sambil memandangi lautan yang membentang luas. Oke bro, jadi sekarang udah jam berapa? Jam 3 siang, tapi masih di dalam kapal. Ini masih daerah Laut Bali ya. Iya. Kita di sini ngopi-ngopi dengan cara sederhana, nyeduh sendiri, gak beli karena lumayan lah di kapal. Kita juga minum budget. Perkiraan katanya nyampe malam ya. Kayak kemarin berangkat aja. Kemarin berangkat jam 9, berarti kiraan jam 7 jam 8 lah makan. Mantap mas. Iya. Ini budget kita mas. Budget. Setelah perjalanan seharian di kapal, akhirnya jam tujuan malam kami sampai juga di Pelabuhan Lembar, Lombok. Kami bergegas langsung keluar di pelabuhan karena saya sudah janjian dengan kenalan saya, sahabat Lombok. Oke bro, jadi kita udah nyampe di Lembar jam 8 nih. Tinggal nunggu jemputan dari kenalan gua di orang Mataram. Kenapa bang? Ngomong-ngomong gue. Udah kita nunggu dulu, paling cari-cari makan lah. Habis itu kita ke Mataram dulu. Ntar paginya ke Sembalun. Mataram es blue. Mataram es lari. Sejam kurang lebih menunggu, akhirnya Bang Purkon, kenalan saya di sosial media, menjemput kami. Kebetulan pamannya mempunyai jasa travel mobil, sehingga kami semua setuju untuk menyewa mobilnya dan mendapatkan harga yang lumayan miring. Biasalah, harga teman. Oh iya, kami tidak langsung ke basecamp Sembalun karena Bang Purkon menawarkan kami untuk bermalam dulu di Mataram, di tempat kediaman Bang Egi, yang salah satu kenalan saya juga di sosial media. Di kediaman Bang Egi, kami disambut ramah oleh beberapa sahabat Lombok lainnya. Oke bro, akhirnya kita udah nyampe. Ini daerah mana sih? Daerah mana bang? Ini Mambalan. Mambalan. Kita ketemu ini sahabat dari Lombok ini, Mas Purkon yang ngejemput kita di mobil. Dan ini juga ada teman-temannya nih. Siapa mas siapa? Saikal ya? Besok dia mau nganter kita lah ke Rinjaninya. Mau ikut lah. Terus ini mas apa? Adam. Mas Adam. Kita di rumah siapa ini mas? Egi ya? Mas Egi. Daerah apa? Mambalan. Ntar pagi paling ya kita jalannya siang. Terus kita nginep dulu malam ini. Oke lah, mantap. Perjalanan aman tadi ya? Emang iya mas. Kendala kapal sih dong. Bukan Lombok. Ya asli tempat Lombok. Kabarnya Jorena itu. Wih, udah mau kerja aja. udah pulang. Masa iya udah pulang? Izin 4 hari bang. Gile. Masa iya? Iya izin 4 hari. Naik Rinjani dong. Serius? Boleh lah. Paginya kami harus siap-siap packing dan belanja. Kami juga menghasut Bang Egi dan Bang Haikal untuk ikut mendaki. Mereka pun akhirnya ikut, sampai-sampai Bang Egi rela mengambil cuti 5 hari demi menemani kami. Oh bro, jadi sekarang jam 8:30 kita rencana mau ke rumah Bang Haikal dulu. Mau packing di sana karena tadi udah belanja beberapa. Iya bang? Iya Yuk. Kita rencana packing jam habis zuhur. jam 2 siang lah biar adem karena rencana camp di pos 3. Ya apa ya? Oke, kita berangkat. Setelah beres semua, kami pun bersiap-siap untuk pindah ke kediaman Bang Haikal. Rencana memang kami akan kumpul dan packing-packing semua di sana.
Kami juga awalnya mau trekking pagi-pagi, tapi para sahabat Lombok menyarankan untuk trek sore saja biar gak terlalu panas. Karena trek Rinjani via Sembalun berupa sapana. Pak Lurah mau ikut ya? This is Lombok brother in law. Mau ikut apa enggak? Ikut dong Pak Lurah ya. Yo, bukan lurah. Camat. Bupati. Wih, mantap. Ini pakai dia dinas dong. Camat ya nih, calon mati. Camat. Dari rumah Bang Egi ke rumah Bang Haikal tidak terlalu jauh. Paling hanya sekitaran 5 menit saja. Bocil. Bocil. Ada tukang es jajan. Ini kecil. Ya. Nah, kita sekarang ke rumah Bang Haikal dulu. Gimana? Assalamualaikum Pak. Masuk aja. Ya. Oke, jadi kita istirahat dulu di rumah Bang Haikal. Ke rumah Bang Haikal dulu. Daerah mana ini Bang? Taliwang. Taliwang ya, masih Taliwang jadi kayak yang pila tuh siapa punya Mas Egi? Belum, itu Mambalan. Mambalan sekarang Taliwang. Rencana kita makan dulu sini, packing terus ini Mas saya lupa gue bertiga. Mas Haikal juga mau ikut ke Rinjani. Kebetulan ada tiket kita yang 01 yang cewek tuh si Almira gak ikut. Oke mantap, kita sarapan dulu sini terus packing terus cabut abis juhur. Di rumah Bang Haikal, kami sarapan terlebih dahulu. Lalu lanjut packing ulang lagi, membagi-bagi logistik yang sudah dibeli tadi. Dan rencana kita akan berangkat sehabis juhur. Jam 1-an siang kami berangkat ke Sembalun. Rencana memang naik Sembalun dan turun Torean. Kali ini Bang Adam juga ikut mengantar kami ke Sembalun. Oke bro, sekarang jam 2 kita baru dari rumah Bang siapa lah? Gue lupa siapa? Bang Haikal ya. Kita baru berangkat dari rumah Bang Haikal jam 2. Rencana emang mau trek sore sih biar gak terlalu panas. Paling ke sana 3 jam atau 2 jam perjalanan lah. Mobil pun melesat membelah jalanan menuju Sembalun. Dari Mataram ke Sembalun lumayan sangat jauh, bisa menempuh 3 jam kurang lebih. Jadi kita udah nyampe di itu apa nih resort Rinjaninya ya, tempat check in itu ya, check in kode barcode bookingannya. Jadi ya perwakilan aja yang ke sana dan yang lainnya nunggu aja. Oke, kita check in dulu. Ntar pasti paling makan dulu, trekking agak sorean. Benar ya Gang? Ya benar sekali pribadi. Di Resort Rinjani, kami harus check-in terlebih dahulu sebelum memulai pendakian. Sayangnya ada sedikit kendala. Kami telat setengah jam. Batas check-in keburu ditutup. Tapi untungnya para pekerja Taman Nasionalnya baik, mengusahakan kami untuk bisa check-in. Ya, besok di-check-in kan gitu. Pagi ya. Berarti sekarang? Ya, foto satu-satu. Berarti sekarang bisa dong Mas. Apanya? Sono. Naik? Ah. Ya bisa, tapi kita cek dulu ini ya. Udah nggak apa-apa, Ya. fotoin aja Mas. Di foto semuanya,
sama barcode itu. Ya satu terus nanti Oh, yang barcode sama ini- barcode-nya. ini Anu dia. Dikirim aja ya online ya. Screenshot ya. Screenshot. Ya, screenshot dulu semuanya screenshot 10 orang itu, KTP-nya 10 orang juga difoto. Ya. Kita nggak tahu ini tutupnya jam 3. Iya, soalnya ini kan udah tutup. Iya. Tadi sengaja pengen track sore soal. Enggak. Oke bro, jadi tadi ada sedikit kendala karena batas check innya jam 3 tapi kita nyampe jam 4 jadi ya udah tutup tapi udah diusahain sih sama mereka. Usahain kita apa ya di check inin hari ini. Ya sekarang udah beres, sekarang tinggal cari makan. Kita trekking. Satu lagi masalah datang. Kami lupa untuk membuat surat sehat. Aduh. Tadinya saya rasa aman-aman saja melampirkan surat rapid test antigen saya yang masih berlaku sehari. Tetapi para pekerja Taman Nasional menyuruh kami untuk membuat surat sehat lagi. Sehingga kami pun harus berkeliling mencari puskesmas terdekat. Sial sudah, puskesmasnya sudah tutup. Sempat bingung juga mau gimana. Tapi untungnya kami telepon nomor HP yang tertera. Dan tak lama kemudian dokternya pun datang. Oke bro, harinya kita kebantu juga karena tadi ya ini tutup tadi puskesmas jadi gak bisa cek kesehatan. Tapi untungnya di telepon tadi bisa. Jadi sekarang tinggal nge-track aja lah. Ribet udah sore ini. Hari semakin sore. Rencana trekking jam 3-an pun hanya menjadi wacana karena beberapa masalah tadi yang memakan waktu cukup banyak. Kami pun diantarkan oleh Bang Purkon ke basecamp Sahabat Rinjani biar gak terlalu jauh untuk jalan. Rencana mau trekking langsung. Ini keren nih sebenarnya. Bro. Bukan kaleng-kaleng brother. Oke bro, jadi kita mau mulai nge-track jam ini. Sekarang jam 6. Kita udah di apa? Di base camp Sahabat Rinjani. Tinggal jalan di pos 1 ke sana. Ya semoga aja selamat sampai tujuan ya. Kita berdoa dulu baru kita berangkat. Tadinya memang mau trekking langsung, tapi melihat jam sebentar lagi maghrib. Tanggung, lebih baik trekkingnya sehabis maghrib saja. Jalan-jalan di maghrib, kata orang tua pamali. Pendakian Rinjani pun dimulai.